Ini masuk kaina 50 akaid. 50 akaid ini dalam la ilaha illallah, 50 akaid tidak dalam la ilaha illallah ini. Kenapa caranya? Karena la ilaha illallah itu kan makna la ilaha itu la ma'budah bihaqqin. La ma'budah bihaqqin. Tiada yang berhak disembah yang la ma'budah bihaqqin illallah la. Tiada yang berhak disembah Allah. Nah, dari situ orang la ma'budah bihaqqin itu tiada yang berhak disembah melainkannya Allah. Jadi tiap-tiap orang al-ma'bud bihaqqin itu mestinya dua jabatan. Nah, pahami kan lah. Pastinya dua sifat. Tiap-tiap orang yang disembah itu mempunyai dua jabatan, dua pangkat, dua kedudukan. Itu ada saham kada dari ini. Pertama ngapa? Pastinya istighna'ul ilah angkuli ma siwa. Satu. Jadi ibtikaru kullu ma'adah ilaih subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua. Inilah artinya yang dinamakan jadi Tuhan. Jadi tiap-tiap nang disembah ini hasilnya ini syaratnya dua. Tetalnya bahasa kita jadi Tuhan. Kan? Ilallah itu lah ma'budah bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang disembah yang sebenarnya Allah. Tapi syaratnya nang ma'bud bihaqqin ini harus dua. Pertama apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa sada wa ibtiqaru kullu ma'adah ilahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat jadi Tuhan. Amang ada dua itu kan syarat jadi Tuhan ya. Paham? Nah, enggak. Enggak, kita turunkan ke bawah sedikit. Manalah sedikit kita bahaslah. Ada syariat lah. Nah, lalu kemudian nang istighna'ul ilah an kulli ma siwa satu ini satu sisi. Kemudian ibtiqaru kullu ma'adah istighna ini sini masuk 28 akaid. Ini nah 28 akaid. Anda tanggain 28 akaid. Akaidul iman. 28 akaidul iman. 28 akaid. Secara ini secara rinci aja lah. Secara kesimpulannya. Kemudian ibtikar berapa? 22. Nah. 22 tambah 20 berapa? 50. Nah, jadi 50 akaid ini, 50 akaid ini nah 28 kan istighna kala ibtikar 28. Nah, masuknya 50 akaid masuk dalam makna la ilaha illallah. Nah, kayak itu. Masuk dalam makna la ilaha illallah. 50 kan wujud kidam baka mukhalafah qiyam antara binafsi wa dani aku ila ilmu ya sama basar kalam wa dir muridan ay munahil sami bahasa mutakallimun. Nah, mustahil berapa? 20 tambah yang harus satu itu kullu ya'lu kulli mungkin atarku bersatu tambah 9 akaid kena 9 akaid yang wajib bagi kita kayak hudusul alam la ta'sila li syai'in kainat bi quwwatihi wa tabi'iyatihi wa zatihi kena termasuk yang Allah Ta'ala pada mengambil manfaat pada hukumnya dan pada perbuatannya termasuk oleh 9 akaid. Jadi 91 50 akaid itu masuk dalam makna la ilaha illallah. Gitu maksudnya. Gitu. Itu secara ringkas. Lain namun secara tafsirnya kayaknya nang kayak 50 itu kan bagi dua kalau deh istighna dipikir. Karena bagi pulang bagi 4 kena nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah sifat wujud, sifat zat. La tu'aqqalu zat illa biha. Kada kau diperdapati hakikat zat itu kecuali dengan sifat wujud. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat diri Tuhan. Karena salbiyah ini sifat yang menafikan nang kada layak bagi kesempurnaan kemahasucian zat Tuhan. Ini 5 idam, baka, mukhalafah, yang tadi wahdaniyah. Yang lah sebelum ini. Atau alat perkakas untuk menolak bagi sifat yang kada patut yang kada bagi kesucian kesempurnaan bagi zat Tuhan. Karena kidam baka mukhalafah kita wahdaniyah. Nang kaina pulang ma'ani. Nah, ini ma'ani sifat nang bahasa kita maujudah. Sifatun maujudatun qaimatun li dzatin maujudah. Nah,
sifat yang berdiri kepada zat yang maujud kena. Sawang kana maujudan hakikian kepada zat Tuhan atau majazan kita kena. Nah gitu. Nah kena ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Dan yang keempat apa? Sifat ma'nawiyah. Sifat makna ini 7 qadirun. Ini sifat ma'nawiyah ini sifat yang tersembunyi bagi zat. Itu kalau bahasa maknanya nama masak. Sifat yang tersembunyi bagi zat. Nah ini kan sifat makna ini bahasa kita lahir daripada sifat ma'ani tadi. Ala sabili ta'akul dah. Kalau nya jalan majasnya. Tapi kalau yang kepada Tuhan itu, kalau jalan Tuhan, kita penyalah Tuhan nih, kudrat itu ana sabiling apa kalau Tuhan ya? Kan. Kudrat an muridin apa? Gimana? Tala zoom. Nah, kalau kita boleh di akalnya, boleh kita enggak. Kalau kita ada kudrat ada kehadiran kita, enggak Allah Ta'ala takut kita orang muhadas. Tapi kalau Tuhan Allah Ta'ala ditalazum karena itu qadim adanya. Nah, itu kena ada bahasanya. Nah. 4. Kemudian bagi 6 pulang. Sifat itu bagi 6. 6 yang punya ta'alluq kena. Nah, 6 buting punya ta'alluq. Kudrat iradat, ilmu sama basar kalam. 6 pula. Ta'alluq, hayat ta'alluq. Kudrat iradat ini ta'alluq namanya ta'alluq apa? Taksir. Taksir ini yang bagiannya nih. Ini tafsiliyahnya kayaknya. Taksir ngapa? Yaitu apa arti taksir? Al-ijad ba'dal adam. Mengadakan sudah tiada. Pengarang itu ta'alluq taksir kan. Kemudian ngapa? Udah irat ilmu hayat sama. Ta'alluq ngapa kali ini? Ta'alluq ngapa kali ini? Inkishafiyah. Nah, ilmu kan inkishaf, kalau bahasa inkishaf. Nah, sampaikan. Nah, sampai itu nggak lagi kalam. Kalam itu ta'aluk dilalah pertunjukan. Nah, ini bagi 6 ini pulang. Nah, karena dia amun dibagi dan besar pulang tunang ini kena nang sifat ma'ani makna ini bagi pulang nama sifat syarti kena lawan sifat idrak kena. Yang itu sih ada tafsirnya. Panjang bang lah. Enak kan? Daripada mau kada mahir naik. Ya boleh yang pacah sih pada 20. Bagian aja nyar kalau itu. Ya. Kaina kan mensarahkan kan mau pas ya. Wa huwa idzalika syai anna syarahna, sesungguhnya kami akan artinya menjelaskan secara panjang lebar lah kalimat syahadat tentang artinya 2 kalimat syahadat la ilaha illallah la Muhammad Rasulullah allati la ghinan lil muqallab, yang tiada terkaya, artinya yang pasti berhajat di tempat yang pasti berhajat bagi orang yang balik berakal an ma'rifatnya, daripada mengenal kalimat syahadat tadi. Karena kawah kita syahadat pada sempurna iman kita mengajak ke yang syahadat. Padahal kena puncaknya syahadat ini ke diri orang mengaji ma'rifat ini. Nah, sedikit ngomongin bahasana. Ya puncaknya aja, ujungan aja. Nah, kan syahadat itu apa arti syahadat? Bahasa lugawinya kita ambil. Syahadat itu penyaksian, yalah, penyaksian. Jadi kalau di dalam puncaknya syahadatnya itu penyaksian Tuhan yang paling sempurna. Nah, penyaksian Tuhan yang paling sempurna adalah diri kita. Tempat untuk memandang bahasa kita kesempurnaan sifat asma af'al dan zat Tuhan itu ada nyata pada diri insan. Itu adalah puncak adalah penyaksian Tuhan. Makanya kita wa fi anfusikum la abalatub irun wa huwa maqam aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini syahadat. Jadi kan
kalau syahadat syariat tadi ya tadi. Nah kalau syahadat tarikat adalah nah kalau syahadat tarikah itu bahwasanya segala yang berlaku di alam semesta ini adalah af'al Tuhan. Jadi apabila kita berbunyi calak, kita menyaksikan af'al Tuhan, itu syahadat tarikat itu. Tarikat. Jadi apa yang disaksikan itu gawean Tuhan nanti saya. Nah kalau syahadat hakikat bahwasanya kita menyaksikan bahwa seluruh alam ini adalah jali daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau syahadat hakikat alam ini daripada Nur Nabi kita Muhammad. Nah kalau syahadat ma'rifat tidak ada yang mewujud di alam semesta lah Allah Subhanahu wa taala, maksud diri kita. Jadi dan mewujud di alam semesta hanya Allah taala. Bis dosan ma'rifat diri kita ini kenyataan wujudnya, bukti wujudnya. Ya, nah aku dulu lah ada guru Tuhan. Jadi dia melajari syahadat ma'rifat itu ke diri enggak? Nak mencatat boleh, anak ada bapak, ma'amal boleh. Tapi aku aku memakai. Oh jasin kayaknya. Guruku asyhadu an la ilaha illallah ya asyhadu anna muhammadar rasul. Sari-sari tak tadi bacaannya kayak itu. Naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang sembah dia Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu tetap aja jadi diubah gitu. Nah, ada pun syahadat ma'rifat yang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Maknanya lain. Naik saksi aku jin bahwasanya roh dan jasadku yang gelak. Bahwasanya roh dan jasadku itu adalah tajalli hak yang mutlak, tajalli wujud Tuhan semata-mata. Dan kenyataan kezahiran, kesempurnaan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taguk kalau dia jin lior ini lah kan sempurna diri kamu karena itu ada lagi kamu lihat. Nah adanya itu hanya Muhammad adalah bukti wujudnya Tuhan yang bernama insan di sini. Apa itu Pak? Adalah ini pandai nama ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana? Cuma artinya lain. Naik saksi aku bahwasanya ruh dan jasadku itu tajalli hak yang mutlak. Artinya tajalli wujud Tuhan yang mutlak. Tajalli. Kan aku bicarakan juga dari batin gimana? Yang mana tajalli Tuhan yang mutlak dan diri ada. Itu melalui anasir. Tajalli hak yang mutlak dan kezahiran, kenyataan, kesempurnaan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taguknya sendiri. Nah, itu Bang sudah sini hakikat diri kita sudah. Tidak ada lagi. Jadi sebenar-benar diri itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang bernama insan. Insan inilah tajalli wujud Tuhan semata-mata. Karena pada insan itulah terpandang sifatnya, terpandang af'alnya, terpandang asmanya, dan terpandang kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Nah, ini. Aku pembadangan sedikit. Kajian tadi dinding lah, awak nih lawan Allah Ta'ala. Kita melihat, kita memandang af'al Tuhan. Nah, af'alnya apa? Perbuatan gelak. Terpandanglah af'al Tuhan pada diri kita yang bernama insan, yaitu namanya Muhammad, pada batang tubuh, pada jasad. Nah, ini af'al Tuhan. Ini orang ma'rifat nih, ada orang kenal, ada paham. Af'al Tuhan. Karena bergerak berdiamnya Mbak, kalau tidak ditolak. Jadi af'al bagi hamba, tajalli bagi Allah Ta'ala, kenyataan bagi hamba. Dalam tubuh af'al Tuhan. Ini kalau ada lagi ini
sudu jamalil mutlak nadanya. Terpandang tadi apa kalau sudah terpandang asma Tuhan pada diri insan yang bernama Muhammad, yaitu pada hatimu. Hati ini, hati kita nih, ini adalah asma Tuhan karena menyebut Allah itu sebenarnya hati. Hati namanya kita yang berzikir, bersalawat, itu hati. Itu martabat asma. Nampak kalau asma Tuhan kelak? Hati asma Tuhan. Ya, ini ke diri lah, lain pulang karena bahasa ke sifat dulu lain pula. Karena ada asma itu lain jalannya. 3. Terpandang bahasa kita asma Tuhan pada diri insan yang bernama Muhammad itu ialah pada rohmu. Karena roh itulah tajalli sifat ma'ani dan ma'nawiyah, qudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam, qadir murid dan alimun hayat. Itu pada roh lah tajallinya. Ya nama roh idhafi ngarannya, ada nama roh rabbani. Situlah kita jadi maujud kita. Jajan itu kita kan udah awal. Bergerak berdiam kita. Inilah. Yang keempat, terpandanglah. Nampaklah bahasa kita kenyataan zat Allah, tak kenyataan aja lah, bukan kenyataan zat Tuhan pada sirmu, pada insan yang bernama Muhammad, pada sirmu karena nyata hayat tajalli padamu. Paham kan ya? Karena Allah tajalli kepada hayat, hayat tajalli kepada Nur Muhammad kepada ruh, ya kita hidup. Ini yang pada paham kadiri ini ada kawal lah, namun jalan tauhid biasa aja kadang pada kawal masuk kenyataan zat Tuhan, kenyataan Allah kan tajalli kepada hayat pamulan kalau orang bahas martabat 7. Lalu hayat tajalli kepada Nur Muhammad karena hayat itu hakikatul Muhammadiyah adanya kalau martabat 7. Lalu Nur Hakikat Muhammad itu hayat kepada Nur Muhammad, Nur mereka pada roh. Karena anak abul arwah kalau ya Nabi kita. Nah, mewujud dari kita, hidup kita, muncul kita dengan terjadi hayat Tuhan. Ya, jangan Allah mewujud dengan rupa insan lah. Ada kata Allah mewujud dengan rupa insan. Khuliqal insan ala surati rahman dalam diskusinya. Dijadikan insan itu dengan rupaku ya Tuhan. Sifat asma af'alnya itu pahamannya nyata pada insan. Makanya dia jadikan qul huwallahu ahad, lalu katakan olehmu aku yang asa, aku juga yang maujud dia Tuhan, yang nyata pada dirimu, aku yang bersifat pada dirimu, aku nang ba'af'al pada dirimu, aku nang ba'asma pada dirimu. Ini itu maksudnya qul huwallahu ahad. Kemudian sudah paham ma'rifat lah, jika nak kenal diri lah, orang ada lagi yang sirik sebenarnya. Nah itu kayaknya hakikat mana hakikat ada yang mengenal kalimat syahadat itu kadiri kayaknya. Emang kada kadiri kan kada kawa makrifat kita lawan Tuhan, merasa ada wujud diri aja lagi. Kurang makrifat ini hilang rasa. Habis dah. Jam berapa sudah deh? Parka sudah. Ini jalan sadar halaman lah. Ya Allah. Hingga sini kena. Wa ila azabi mawaridiha yashtaddu asul muta'asyim lah. Muta'asyikin lah. Izbiha tufra'u abwabu fadlillah. Panjang lagi lah. Panjang banget lagi lah. Hingga sini kena. Wallahu a'lam. Sedikit lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا بالعافية سبحان الحمد لله رب الله منكم bahasa ada anu aku nih yang digawe nah